Sementara masih diperdebatkan mengenai apakah filsafat Indonesia itu ada atau tidak ada, itu hari ini saya dengan Mas Rocky Gerung akan menambah ruwetnya permasalahan dengan mengajukan suatu tema, yaitu filsafat politik Indonesia. Nah, ini kan makin kalau ada makin ada, tetapi kalau tidak ada ini makin tidak ada ini. Nah, mari Mas Rocky, kan Anda paling suka bicara sesuatu yang kontroversial. Nah, ini menurut saya kontroversial sekali. Nah, mengenai filsafat politik Indonesia. Silakan. Oke, Pak Jaya, kita mulai dengan hal yang elementer, bahwa fungsi dari filosofi adalah membongkar, menguraikan, melakukan counter thought. Tetapi politik Indonesia justru menghalangi counter thought, menghalangi pembongkaran. Kan? Nah, benar kan? Nah, jadi, nah kenapa kok Anda sebetulnya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Harus ada alasannya juga kan? Ya, setiap kali saya membaca tulisan Pak Jaya di RMOL, di Kompas, itu saya menemukan a new kind of philosophy, of political philosophy, yaitu sindiran, sinisme. Dan itu sebetulnya yang terjadi itu. Jadi Pak Jaya udah memulai a new kind of political philosophy, filsafat politik jenis baru di Indonesia, yaitu melalui tulisan-tulisan yang sangat satiris tetapi sangat logis. Nah, hanya dengan itu kita bisa mengucapkan inilah filsafat politik Indonesia. Kalau pakai desain dasar official filosofi itu nggak ada yang namanya filsafat politik Indonesia tuh. Karena Indonesia tidak menganut prinsip kontrol, check and balances seperti yang dibayangkan dalam pikiran Plato, Aristotle, atau yang belakangan John Rawls segala macam kan. Kan nggak ada semacam, kalau kita misalnya bicara tentang ide dari John Rawls, itu filosofi atau political philosophy itu harus menghasilkan cross-cutting loyalties. Yang terjadi adalah makin fanatisme itu makin tumbuh, nggak ada cross-cutting loyalties, tidak ada overlapping konsensus, dibikin konsensus tunggal, kami Pancasila, ya berarti saya bukan itu. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat kita pesimis bahwa ada yang namanya filsafat politik Indonesia. Tapi justru karena pesimisme itu kita produksi dalam bentuk kritik. Saya terus-menerus kasih kritik supaya timbul diskursus bahwa Indonesia pernah dituntun oleh cara berpikir yang demokratis di era awal parlementarian, sistem parlementarian, check and balances itu bagus betul tuh. Di era kemudian Presiden Soekarno, di awal-awal masih iya, tapi Presiden Soekarno kemudian tutup oposisi. Bahkan beliau mengatakan, saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Nggak ada orang yang mau lidahnya disambung-sambung untuk diucapkan oleh Bung Karno kan. Semua orang punya lidah sendiri, dan lidahnya macam-macam fungsinya tuh. Untuk mengucapkan hal yang baik, termasuk hal yang buruk. Kan itu untuk mengunyah atau untuk berciuman bahkan. Jadi semua hal yang ada di depan kita itu sebetulnya agak palsu. Karena itu saya pesimis untuk mengatakan ada yang disebut filsafat politik Indonesia. Kalau filsafat politik Jawa ada. Nah, ini dia. Ini mulai. Nah, ini mengaburkan jejaknya sekarang. Ya, mau Indonesia nggak ada, tapi lah kok mendadak politik Jawa ada. Nah, ini kan ada terasa kekurang ajaran di dalamnya kan ada ini. Silakan. Betul. Ini kekurang ajaran yang terdidik. Itu bedanya tuh. Silakan. Ya, kenapa kan Anda kok sampai demikian? Kalau ngomong sinis, Anda tuh lebih sinis itu ya. Coba masa ke politik, sampai bingung sendiri. Filsafat lagi. Filsafat politik Indonesia tidak ada. Tapi Anda mendadak ngomong politik, filsafat politik Jawa ada. Nah, ini kan Anda lebih jahat daripada Dionysus itu. Oke, nah. Emang ada, contoh misalnya tulisannya Pak Ben Anderson almarhum, The Idea of Power in Japanese Culture. Jadi itu betul-betul kita mau pahami power itu dalam pengertian filsafat Jawa itu apa.
Dalam pikiran Anderson, power itu bukan yang dimiliki oleh rakyat. Jadi istilah people sovereignty, kedaulatan rakyat tidak dikenal di dalam filsafat politik Indonesia. Adanya kedaulatan raja, dan itu hanya ada di dalam sistem yang punya tradisi kerajaan, ya, terutama Jawa misalnya. Tapi kalau saya pergi ke Bima misalnya, di Bima itu ada sistem kerajaan, tapi tidak ada feodalisme di situ. Coba saya cerita sedikit. Satu waktu sebulan 2 bulan lalu saya ke Bima, masuk ke Istana Raja, Istana Sultan Bima, dan di situ ada skriptum yang menerangkan bahwa Raja Bima itu sebelum dia masuk ke istana, dia diarak ke tengah pasar, disuruh duduk di tanah, lalu dimaki-maki tuh. Ya, segala macam yang sering saya sebut, dungu segala macam. Itu dalam upaya untuk mengatakan bahwa raja, Anda besok pagi akan berkuasa. Ingatlah bahwa Anda itu dari awal adalah rakyat. Jadi itu sebetulnya poin-poin yang saya senang dari Sultan Bima tuh. Nanti di situ disebut kesultanan, tapi itu nggak ada hierarki. Bahkan nggak ada kursi raja di Istana Sultan. Sultan gelar tikar bersama-sama dengan rakyat. Jadi bagian ini kan itu saya sebut di Indonesia banyak versi filsafat politik, tetapi Indonesia sendiri nggak punya filsafat politik. Dibilang Pancasila filsafat politik, ya nggak juga, karena Pancasila banyak konsep yang tidak bisa disebut sebagai dasar dari filsafat politik. Begitu, Profesor Jaya Suprana. Nah, kembali lagi ke Bima, ya, ini ke Sultan Bima tadi, sebetulnya kan akar dari paham demokrasi kan memang itu kan, ya. Betul. Itu kan saya kan selalu bilang, itu presiden kita hanya bisa menjadi presiden karena dipilih oleh rakyat. Jadi betul. Artinya yang berjasa kan bukan presiden, yang berjasa rakyat kan. Iya, tapi rakyat kemudian disempitkan jadi relawan. Jadi nah, kan kalau itu relawan kan kemudian kan perlunya supaya dapat jabatan, ya itu beda lagi. Ya itu nanti itu omongnya lain lagi itu. Nah, tapi kita mau ngomong sekarang mengenai ini. Kalau saya bilang ya, sebetulnya saya waktu mulai reformasi itu kan saya juga kaget kan melihat betapa teman-teman saya yang dipilih oleh rakyat begitu duduk di atas tahta itu langsung lupa sama rakyat. Karena kalau teori saya bilang itu karena tahta kekuasaan di Indonesia itu dipenuhi dengan virus amnesia. Siapapun, dan saya khawatir kalau saya pun duduk di sana, saya akan lupa daratan. Nah, itu kenapa? Kenapa itu terjadi? Padahal kalau kita lihat, Bung Hatta tidak seperti itu. Kalau kita mau bilang ya, nanti Anda bilang lah Bung Hatta kan bukan orang Jawa. Nah, nanti kan berusaha lagi di sini ya. Tapi Bung Hatta jelas bukan seperti itu. Beliau selalu ingat bahwa beliau dipilih menjadi wakil presiden itu bukan jasanya dia, tapi itu adalah jasa rakyat. Maka beliau nggak mau mengkhianati rakyat. Nah, kenapa? Ini kan jadi kalau gini kan artinya sebetulnya ada politik filsafat. Cuma nggak semua mematuhi itu. Silakan. Ya betul, itu bisa terjadi, asumsi Pak Jaya bisa terjadi kalau dari awal ada kompetisi yang sehat. Dan itu artinya dibutuhkan satu radikal isu tentang politik. Tapi sekarang isu politik itu kan dikendalikan oleh partai. Kan yang masuk ke DPR itu bukan dipilih rakyat, tapi disediakan oleh partai untuk dipilih rakyat. Kenapa begitu? Karena mereka yang masuk ke DPR itu bukan kader sebetulnya, tapi potensial untuk menyumbang pada partai. Jadi dari awal ada pendidikan politik yang kacau di partai politik. Sehingga kader-kader itu tidak tumbuh sebagai kader yang otentik, tapi kader yang di bail out, kader yang di outsource itu. Tapi Anda tadi bilang DPR, presiden kita kan setelah presidensial threshold kan juga dipilih ditentukan oleh parpol untuk dipilih rakyat. Rakyat kan tidak bisa milih semaunya kan. Kan ditentukan dulu. Ini yang boleh dipilih cuma ini. Nah kan sama aja. Ya, Pak Jaya baru tambahkan argumen yang bermutu. Wah, bukan cuma DPR, presiden pun dipilih dengan cara diijon oleh 20. Makanya. Nah ya.
Jadi kacau ini kan. Iya, betul-betul kacau. Jadi kalau kita mau pulihkan pengertian filsafat politik, artinya ada kemampuan dari publik untuk menguji sampai ke dasar sumber kekuasaan itu. Kalau sekarang sumber kekuasaan itu adalah pada 20% threshold, dan itu yang kita sebut curang. Jadi mereka yang udah punya threshold menganggap bahwa yang nggak punya threshold itu nggak perlu ikut. Dan itu artinya, ya kan itu. Ya. Jadi sebetulnya filsafat politik Indonesia ada dong. Ada, yaitu politik amplop itu. Lihat tuh, mulai lagi, karena mengatakan. Sekarang saya terangkan sesuatu yang lebih mendasar kan. Oke. Kita tahu bahwa politik itu artinya force of the better argument. Orang berpolitik dalam upaya memenangkan argumen. Oleh karena itu nggak boleh pakai sentimen. Di luar argumen itu bukan wilayah politik. Hanya orang, kalau disebut manusia adalah political animal, dianggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpolitik atau binatang yang berpolitik. Nah di kita, di Indonesia itu salah diterjemahkan. Dianggap istilah political animal itu adalah binatang politik. Padahal kata political di situ itu kata sifat. Jadi political animal artinya binatang yang berpolitik. Di atas kebinatangan ada politik. Nah, binatang tidak berpolitik, hanya manusia yang berpolitik. Politik itu artinya mendistribusikan keadilan. Itu yang diajarkan oleh sistem demokrasi. Di kita bagian itu dihilangkan sehingga betul-betul ya kebinatangan yang muncul kan. Nah, ini yang kemudian masuk di dalam jebakan-jebakan bahwa seolah-olah politik hanya bisa diucapkan bila ada watak kebinatangan, yaitu disogok, yaitu kan itu malah yang dijadikan pengabsahan ya anunya. Ya, diabsahkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan etik. Ya. Dan itu yang sering ditulis oleh Pak Jaya, jangan mengelak ya. Ini kalau kan saya punya stiker itu. Ojo kondo sopo-sopo gitu kan. Iya. Nah, oke. Nah, tapi begini Mas Rocky. Sekarang pertanyaan saya. Saya dulu waktu reformasi betul-betul tulus saya berjuang untuk demokrasi. Tapi setelah berselang sekarang sudah hampir 25 tahun ini, kok saya lihat apakah demokrasi ini cocok untuk Indonesia? Itu juga kecemasan orang. Akhirnya orang menganggap bahwa Indonesia memang tidak compatible dengan the very ideas of democracy itu. Seolah-olah itu hanya milik bangsa Barat. Tapi kemudian kita berpikir bahwa di awal kemerdekaan kita itu demokrasi sangat bagus. Karena pertengkaran pikiran. Yang sering saya katakan bahwa Natsir bisa bertengkar dengan Bung Karno bisa bertengkar dengan Sultan Syahrir, Tan Malaka bisa bertengkar dengan Cokro Aminoto segala macam tuh. Bahkan semua ideologi ada di Indonesia tuh. Semua ideologi politik ada di Indonesia, tapi itu di dalam suhu pertengkaran akademis. Nah sekarang pertengkaran itu nggak ada karena nggak ada yang paham tentang varieties dari ideologi itu kan. Jadi ketika dikatakan bahwa Pancasila itu filsafat negara, itu juga kacau. Sebab nggak boleh negara itu mengandung satu filosofi. Yang boleh punya filosofi adalah manusia konkret, supaya terjadi persaingan. Setuju. Ya memang itu nama filosofi itu adalah milik kita. Anda punya filsafat milik Anda, milik saya, milik siapapun yang di Indonesia ini. Tetapi negara kita sebetulnya filsafatnya itu adalah, nah itu tadi kerakyatan itu sebetulnya kan. Sudah kan itu pentingnya. Kadang-kala kekacauan itu terjadi karena ketidakpahaman konseptual. Contoh yang sering terjadi, DPR mengklaim mereka memiliki kedaulatan rakyat. Jadi dianggap kedaulatan diserahkan pada DPR. Padahal nggak mungkin kedaulatan itu diserahkan pada DPR. Rakyat itu tetap berdaulat. Kalau kedaulatannya diserahkan, itu artinya darahnya itu dikuras. Jadi orang yang nggak punya darah ya mati. Ya. Kedaulatan tidak pernah diserahkan pada DPR.
perwakilan DPR adalah perwakilan kepentingan rakyat, bukan kedaulatan rakyat. Itu salahnya tuh. Dia kan kalau saya sih memang namanya aja kan bukan Dewan Kedaulatan Rakyat kan. Ya. Namanya kan Dewan Perwakilan. Mereka itu wakil-wakil rakyat. Jadi mereka itu sebetulnya mewakili rakyat. Dan sebenarnya bukannya rakyat biasanya kan yang diwakili itu lebih terhormat ketimbang yang mewakili. Tetapi kan terbalik. Sekarang ini kan mereka menganggap mereka harus dihormati. Padahal mereka cuma loh wakil rakyat loh. Betul. Mereka bisa kita hormati kalau mereka kasih obligasi untuk mewujudkan kemakmuran. Itu prinsipnya noblesse oblige. Kan begitu prinsipnya kan. Semakin noble dia, semakin obligasinya harus dibuktikan. Justru sebaliknya dia minta penghormatan, tapi dia tidak menghasilkan keadilan. Jadi kita nggak perlu menghormati orang yang berbohong dalam prinsip. Kan itu poinnya. Itu sama seperti ini ada air, ini air jago. Enggak, jamu jago beda dengan air jago. Dua-duanya cairan, tapi jamu jago itu betul jago. Anda jangan mengalihkan bicara. Oke, nah sekarang kita akan menghadapi suatu, ya baru kemarin kita mengalami suatu tragedi nasional. Kalau saya sebut itu nasional, apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ya itu sebetulnya kan refleksi dari suasana kebencian yang sudah merundung bangsa ini sejak 2019. Nah, kalau Anda menghadapi Pilpres 2024, apa yang Anda harapkan? Oke, sebelum ke situ, saya kasih klarifikasi dulu ya soal istilah tragedi itu. Memang secara awam kita sebut tragedi, tapi sebetulnya kalau kita pergi pada khasana klasik Yunani, tragedi itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari karena itu di luar kekuasaan kita tuh. Jadi yang terjadi di Malang itu bukan tragedi, tapi itu kriminal. Kalau tragedi itu, ya itu. Kalau sesuatu, kalau satu hal bisa saya prediksi, itu artinya bisa saya kontrol. Tapi tragedi nggak mungkin bisa saya kontrol. Karena itu dalam tragedi orang nggak minta pertanggungjawaban. Tapi karena ini peristiwa yang bisa dikendalikan, tapi gagal, maka kita minta pertanggungjawaban. Kan tragedi itu kekuatan metafisik yang mengendalikan nasib manusia tuh. Jadi nasib kita tidak ditentukan oleh tragedi dalam kasus Malang tadi. Dia ditentukan oleh panitia yang ceroboh, disebabkan oleh aparat yang nggak paham cara penggunaan gas air mata. Jadi semua itu bisa kita prediksi dan karena itu kita minta pertanggungjawaban. Itu bedanya. Nah kalau yang kedua tadi, kalau kita menuju 2024, saya ingin ada pendidikan politik lebih dahulu. Jadi KPU itu harusnya lakukan dulu pendidikan politik pada pemilih. Supaya pemilih tidak sekedar terima amplop. Nah, KPU sebetulnya di awal reformasi, kita desain itu, saya termasuk yang mengotot untuk mengatakan bahwa KPU itu harusnya jadi public educator dulu, baru jadi panitia teknis pemilu kan. Jadi kalau nggak ada kurikulum yang membuat masyarakat percaya bahwa money politics akan punah, itu masyarakat akan anggap bahwa demokrasi adalah jual beli suara tuh. Nah untung kemarin ada video kecil yang ada di Jawa Tengah yang mengatakan uangmu tidak laku, apa bahasa Jawanya tuh. Yang kemudian jadi viral. Dan itu cuma persaingan di tingkat desa. Jadi kandidat yang satu membayar, lalu dibalikin oleh pemilih dan dia kalah tuh. Itu kan satu mikro politik yang bisa kita jadikan sebagai filsafat politik Indonesia. Nah kita baru menemukan gejala itu tuh. Nah selebihnya silakan baca uraian-uraian dari Profesor Jayus Prana di semua tempat. Dikaburkan lagi. Nah tadi saya setuju bahwa KPU itu menjadi edukator. Tetapi kok yang dididik kok malah pemilihnya? Apa bukan parpol-parpolnya? Atau bukan bahkan capres-capresnya dan cakada-cagadanya? Atau caleg-calegnya yang dididik untuk tidak memberi amplop. Itu udah susah itu kalau mendidik caleg. Ada putus asa ya?
Saya udah putus asa karena orang yang masuk partai itu memang akan dididik untuk bergerombol di banggar badan anggaran untuk ngintip anggaran, dan korupsi itu dimulai dari pencalonan sebetulnya. Oleh karena itu yang lebih penting mungkin ya KPU didik rakyat aja untuk menolak money politics atau menghukum partai dengan ambil money politicsnya terus jangan pilih partai itu yang berkali-kali kita lakukan. Tapi sekarang karena situasi yang memburuk secara ekonomi, orang mungkin sekali mulai sadar bahwa sebaiknya jangan pilih ke tokoh-tokoh politik yang potensial untuk memanipulasi anggaran, potensial untuk menutup-nutupi korupsi kepentingan dia sendiri itu. Jadi tema semacam ini juga ingin kita perluas supaya ada pembicaraan tentang etika politik. Nah, saya sering katakan bahwa pilihlah seseorang nanti di 2024 bukan atas basis elektabilitas, tapi pertama atas basis moralitas atau saya sebut etikabilitas. Itu persyarat pertama, dia etis apa tidak. Baru pilih kedua, filter kedua namanya intelektualitas. Baru filter ketiga elektabilitas. Sehingga kita dapat pemimpin yang berkualitas seperti para founding parents kita di awal-awal pendirian Republik. Itu proposal saya yang saya ingin usulkan supaya ikut didukung dan disebarluaskan oleh MURI. Setuju? Setuju. Ya, saya sebagai murid Anda akan menyebarluaskan acara Anda. Mengaburkan lagi, ini pengaburan lagi nih. Ya kita saling mengaburkan lah gitu. Oke, nah tadi saya ya geli, ya kasihan juga ya. Kok Anda putus asa sih terhadap ini politik-politician kita, kok Anda nggak mau didik mereka itu kenapa? Apakah Anda itu pernah dikecewakan oleh beliau-beliau sampai pada patah hati seperti itu sih? Nah, coba Anda kan ceritakan alasanologi Anda kok sampai putus asa itu apa? Jadi kausalitas bahasa Indonesia alasanologi, alasanalitas itu. Ya oke, ya. Saya tidak putus asa. Saya menganggap bahwa dari sekarang kita mulai tapis mana sampah itu, mana kan itu poinnya kan. Jadi sebelum mereka menguasai parlemen, sebaiknya kita kasih poin negatif aja kan. Lebih penting memberi poin negatif daripada menganjurkan supaya dia dipilih itu. Karena itu saya lakukan penguatan masyarakat dalam bentuk yang sangat simpel, yaitu tiap kali saya pergi ke daerah seminggu saya bisa 4-5 kali ke daerah bertemu mahasiswa, dan itu artinya mahasiswa ingin ada politik yang bersih. Kalau mahasiswa ingin politik yang kotor kan mereka pasti undang anggota DPR untuk berceramah kan. Buktinya saya undang terus di situ. Jadi saya percaya bahwa civil society kita sedang tumbuh untuk jadi filter bagi Indonesia ke depan. Dan filter itu selalu harus diasuh. Forum semacam Jaya Suprana Show ini ada upaya untuk mengasuh agar supaya konstituen itu betul-betul masuk kotak suara dengan kecerdasan. Itu poinnya. Jadi berarti Anda mengambil alih tugasnya KPU dong. Anda yang mendidik rakyat untuk kemudian mereka menjadi sadar politik. Ya terpaksa, karena saya lihat KPU terus-menerus bicara soal teknis. Bagaimana cara menyiapkan kotak pemilihan nanti itu. Pakai besi atau pakai kardus doang tuh. Itu ngapain bicara itu? Itu hal sangat teknis. Kalau pemilihnya sudah etis, mau taruh suara itu ditampung di tas plastik kresek pun orang akan percaya bahwa itu suara rakyat tuh. Jadi mengamankan suara itu secara berlebihan itu pertanda bahwa demokrasi tidak jalan tuh. Orang ya. Nah, begini, sekarang saya mau tanya, terpaksa saya tanya teknis. Saya lama sekali mendambakan pemilu, jadi elektronik pemilu. Ya, Anda tahu semua dilakukan seperti pajak. Pajak kan karena kita tidak ada lagi kan yang di pembayar pajak tidak boleh kontak dengan pemungut pajak, tetapi langsung melalui transfer bank, melalui elektronik transfer itu. Nah, dapat diyakini kalau walaupun walaupun tentu nggak mustahil untuk sempurna, tetapi saya yakin kalau elektronik pemilu itu dilakukan, kecurangan itu akan
berkurang, minimal berkurang. Tetapi sudah 20 tahun saya berjuang, saya nggak digubris. Atau ya pura-pura digubris tapi kemudian nggak dilakukan. Ya, sebetulnya ada apa? Kenapa kok bangsa kita bertahan kepada sistem pemilu manual yang sudah terbukti mahal dan waktu 2019 korbannya nggak sedikit, Pak. Ratusan kan petugas pemilu itu. Karena terlalu letih kan anunya situ. Nah, Ya. kenapa? Ada apa? Kok pemilu nggak boleh? Nggak boleh di sini. Ini saya baru tahu bahwa Jaya Suprana adalah orang yang paling lama memperjuangkan pemilu. Oh, dari awal pemilu. Saya awal. Oke, karena itu saya kasih piagam muri pada Pak Jaya Suprana. Terima kasih. Orang yang paling lama. Ya, nanti piagam murinya itu tanda tangannya saya diganti tanda tangan Anda. Oke. Ya. Oke. Kita ingin itu dari awal. Bahkan di 2 pemilu terakhir masyarakat sipil itu mendorong itu. Tetapi kita tahu undang-undang untuk mengubah itu adalah kepentingan partai. Nah, kalau itu dilakukan, partai kehabisan atau kekurangan. Itu yang saya sebetulnya saya tahu, tapi saya biar Anda yang ngomong, jangan saya yang ngomong. Jadi begitu. Jadi ini kayak kan kita mau oke, boleh beli kucing dalam karung, boleh. Tapi lebih baik kalau karungnya dibolongin supaya kita tahu kucingnya apa di situ warnanya, teman. Kan sering kali kalau kucing dalam karung itu kan ya udah ketahuan kok karungnya udah bolong tuh ngapain diumpetin lagi itu. Tapi ya jangan masa kita milih kucing dalam karung. Ya kita milih kucing yang di luar karung. Anunya gitu kan. Enggak. Kucingnya itu kita beli kucing dalam karung bolong, jadi langsung kelihatan warna. Ya nanti Anda jangan ngambil kucingnya Schrödinger lagi dibawa-bawa nanti. Itu kucing di metaverse itu di. Oke. Jadi balik tadi. Jadi menurut Anda sebetulnya memang pemilu oke kan? Oke kan sebetulnya? Sangat oke, karena itu artinya percaya pada teknologi. Teknologi itu lebih mampu untuk menahan arogansi korupsi daripada orang. Jadi nggak ada tatap muka di situ, tiba-tiba sogok menyogok. Nah, poin kita sekarang adalah mendorong KPU untuk aktifkan itu. Jadi ini tahun ke-21 buat Pak Jaya untuk nuntut supaya iktp udah ada, ngapain pemilu nggak pakai iktp aja kan? Mas Rocky, saya itu sampai waktu itu bekerja sama dengan Kemenristek. Waktu itu masih Kemenristek. Untuk membuktikan, kan KPU bilang, Pak, nggak mungkin, kita teknologinya belum ada, kita belum ada orangnya. Kemenristek menjamin saya bisa. Iya, itu teknologi yang paling sederhana di dalam big data itu, yaitu e-election itu. Itu teknologi yang dari 30 tahun lalu udah dipakai di mana-mana. Iya. Nah, kebetulan ini ada sahabat kita dan mahaguru riset saya, yaitu Dr. Idwan Suhardi. Nah, Pak Idwan Suhardi, silakan. Anda nimbrung, saya paksa Anda untuk nimbrung, ya, untuk meyakinkan ini Mas Rocky bahwa sebetulnya bangsa Indonesia ini, para putra terbaik Indonesia siap menyelenggarakan pemilu, elektronik pemilu. Silakan Pak Idwan Suhardi. Oke, Pak Idwan. Makasih nih Pak Jaya, Pak Rocky luar biasa. Pak Rocky ini saya selalu ngikutin dialog Pak Rocky. Yang paling rasional lah. Artinya kalau paling rasional itu dengan iptek itu sangat familiar. Itu betul sekali. Betul sekali Mas Rocky, bahwa sekarang apalagi coba kita bisa tuh dengan kemarin dengan COVID dengan Peduli Lindungi. Artinya kita bisa menggunakan teknologi dalam hal ini data dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Artinya dalam kemarin COVID itu masalah penyakit. Nah, tentunya sama prinsipnya, ya, bahwa kita punya data, sebetulnya kita bisa gunakan yang tadi Pak Rocky katakan bahwa ini sih sebetulnya prinsip-prinsip sangat sederhana, memang ya juga semuanya. Jadi memang kembali lagi saya kadang-kala juga bingung sendiri begitu ya, bingung sendiri itu artinya ini
apa mau dicari solusi atau memang tadi yang Mas Rocky katakan ya memang maunya yang nggak mau solusi. Nggak mau solusi. Iya. Jadinya ya udah, biarkan seperti ini dan sebagainya. Ini barangkali ini menjadi satu comfort zone untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi kalau mau mencarinya solusi, seharusnya nggak masalah gitu. Dan kita buktikan. Kemarin bisa tuh COVID tuh. Kita tertib menggunakan software peduli lindungi dan sebagainya. Artinya secara teknologi, yes, bisa. Barangkali itu sementara ini Pak Jaya dan iya, tinggal Rocky. Masalahnya tinggal mau atau tidak kan, Dr. Sudirman? Iya, masalahnya mau apa tidak. Itu yang justru pertempurannya di ranah tadi, filosofinya Mas Rocky tadi. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Rocky. Betul, solusi teknologi itu solusi yang paling imparsial itu. Di situ tidak masuk emosi, di situ tidak masuk koneksi itu. Jadi sebetulnya bangsa ini mampu untuk menyiapkan masa depan dengan berbasis pada ilmu pengetahuan itu. Tetapi ilmu-ilmu nujum itu justru yang menguasai politik kan. Jadi ya sudah, jangan menggunakan kesempatan kalau saya ketawa untuk bikin kacau semua. Silakan. Jadi keanehan itu kan dasarnya apa? Jadi satu waktu nanti coba kita bandingkan misalnya Indonesia belum siap dengan teknologi begituan. Saya baca di koran asing, koran Indonesia juga, seorang perempuan warga negara Indonesia yang lari dari Indonesia ketika reformasi, ketika kerusuhan, dia sekarang jadi konsultan dari NASA, konsultan dari Elon Musk, konsultan dari Harvard Technological Research atau apa namanya itu, untuk mendesain pemukiman di luar angkasa, di planet Mars. Kan itu gila kan, jadi orang Indonesia udah mampu untuk jadi arsitektur ruang angkasa, sementara kita di sini masih sibuk nanam beton di IKN. Kan itu ajaib kan? Apalagi, yes. Jadi secara teknologi otak kita itu mampu dan bahkan melampaui persaingan pada engineer dunia. Kenapa cuma soal kotak pemilu itu susah betul buat pakai teknologi kan? Jadi itulah kekonyolan kita. Kita punya potensi, tapi potensi itu jadi E-election itu dibatalkan oleh U-election itu. Pemilu dibatalkan oleh U-pemilu. U stand for uang. Enggak. Oke, ya udah. Nah, Mas Rocky, itu Pak Idwan itu saksi hidup bahwa tidak jauh-jauh ke yang pergi ke Amerika Serikat, tapi ada seorang pemuda di Tangerang, ya itu dia menemukan satu teknologi yang saya sendiri nggak tahu itu teknologi apa, ya karena demikian advance-nya, ya. Tetapi jelas NASA memakai yang penemuannya dipatenkan dan NASA membeli paten itu untuk penerbangan pesawat luar angkasa. Itu anak Tangerang itu. Ya itu. Dan pada saat yang sama, Tangerang itu stuntingnya tinggi sekali itu. Jadi, yes. Jadi kita lihat kontras-kontras tuh. Ada kemiskinan, tapi ada otak yang cerdas di situ tuh. Dan ini sebetulnya modal kita untuk mengatakan bahwa bayangkan kalau stunting di situ kita turunkan 10% atau 15% aja. Itu anak-anak yang potensial untuk digaji oleh NASA, di pekerjaan NASA itu berlebih kan. Jadi itu intinya, ini soal pilihan kebijakan. Apakah pemerintah mau mengeluarkan anggaran untuk nutrisi otak atau untuk main politik, kan itu intinya kan. Jadi kita kendalikan stunting supaya generasi ke depan itu bisa bersaing sampai ke neuroscience, neurofilosofi, filsafat angkasa luar bahkan itu kan. Kan itu yang kita inginkan. Nah persaingan itu kan cuma ukuran 2-3 tahun. Begitu kita salah menginvestasi manusia, maka kita akan tertinggal. Di dalam teori yang disebut sebagai bonus demografi, itu nggak ada itu. Demografinya ada, tapi bonusnya nggak ada. Ya oke. Oke. Nah ini di sini kita punya Dr. Kobalen. Ya ini menarik sekali, beliau ini seorang yang ahli Bhagavad Gita. Ya, nah ini beliau ada di antaranya
Mas Dr. Kobalen, Anda silakan bikin kacau balau lagi ini pembicaraan ini. Silakan, Dr. Kobalen. Selamat sore Bapak-bapak sekalian, Bang Rocky. Saya rasa selamat sore, udah lama nggak bertemu ya. Ya, saya yakin Bang Rocky masih kenal saya. Sangat kenal. Ya. Saya tidak pernah lupa mengikuti semua gerakan provokasi melalui bahasa Bang Rocky kepada putra-putra bangsa dan calon generasi muda yang bermartabat di negara ini. Begitu saya lihat judul dan ada Bang Rocky dengan Bang Idwan, ini menarik perhatian saya. Saya konsen kepada dua hal. Pertama tadi bahwa e-election itu hampir semua negara, termasuk kalau kita lihat India yang punya yang luas daerahnya dan jumlah penduduknya hampir 1,4 miliar sudah menggunakan itu. Di sini mereka di sini sebenarnya Pak Jaya bukan menolak, mereka tidak mau. Nah, karena tidak bebas melakukan perampokan suara melalui cara-cara mereka. Dan mereka sudah dininabobokan dari waktu ke waktu, duduk tenang-tenang, sudah ada yang ngatur suara mereka. Saya kan saksi hidup dan juga korban, Pak Jaya. Iya, betul. Korban. Saya kan ikut perjalanan Pak Prabowo juga bagaimana gitu. So, kedua tadi dibilang pemilihan umum bahwa Republik Indonesia ini para pemimpinnya ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Yes. Tapi itu adalah simbol dan judul terjadinya proses pemilihan pimpinan. Mari kita buka hati pikiran dengan jujur. Pertanyaan saya, siapa sih yang menentukan Presiden Republik Indonesia sebenarnya? Apakah benar rakyat atau ada oknum-oknum melalui lembaganya yang sudah disetting sebelumnya? Wah. Kembali, Kobalen bicara ini karena korban. Gitu, Oke. Mas Rocky, tolong ada yang jawab. Ini pertanyaan terlalu berbahaya untuk saya jawab. Oke, silakan. Anda saya korbankan. Oke. Saya dengan Bang Rocky ini 11-12. Cuma Bang Rocky lebih berani karena bebas, free bird. Saya adalah pengurus satu partai. Jadi saya sedikit paham, apalagi pecinta filsafat kehidupan dan sedikit tahu filsafat kehidupan sejak 3.000 tahun yang lalu. Bapak-bapak sekalian bahkan pernah menerjemahkan buku yang usianya 3.000 tahun yang sudah diterjemahkan 67 bahasa dunia. Saya siap untuk mengirimnya untuk Bang Rocky, walaupun itu mungkin bagi Bang Rocky adalah sampah rokok kalau dibaca gitu. Karena itu Bang Rocky, Pak Jaya dan Pak Idwan, saya baru pertama ketemu Bapak, tapi tadi kalimat Bapak menyentuh saya. Tidak sulit menggunakan electronic system in our election kalau manusia-manusianya memang mau terbuka. Tapi selama ada karakter-karakter manusia yang sudah dididik, ada kalimat tadi, sudah diijon dari awal. Bahkan untuk menempati posisi-posisi hari ini, maka it look like it's impossible for another 20 to 50 years. Oke. Thank you. Oke. Silakan Mas Rocky. Saya anggap bahwa impetus ini akan menciptakan momentumnya sendiri tuh. Karena kelihatannya para kandidat yang sekarang terbaca, Pak Prabowo, Pak Anies, ada Pak Ganjar, Pak Sandi, segala macam itu adalah orang-orang yang menginginkan kejujuran di dalam pemilu. Jadi sebetulnya semoga pembicaraan ini kita rekam, kita kirim pada semua kandidat presiden supaya kalian mau jadi presiden pakai fasilitas yang memungkinkan kalian tidak komplain ke Mahkamah Konstitusi nanti. Kan itu dasarnya kan. Jadi dengan teknologi juga lebih jujur, tidak ada kasak kusuk tuh. Jadi mari kita manfaatkan Jaya Suprana Show
sesi political philosophy ini sebagai kampanye untuk mendorong kasih impetus yang kuat pada para kandidat untuk bicara tentang pentingnya perubahan tata cara pengumpulan suara di pemilu nanti. Itu baru bermutu tuh. Kita mau dengar itu. Jadi betul sekali keterangan yang diucapkan Kebalen tadi, yaitu sebetulnya kita ingin agar supaya ucapan itu datang dari kandidat sendiri kan. Kan dulu kan semua kandidat merasa ya udahlah kita terima nasib diatur oleh KPU. Sekarang kita atur KPU. Dan itu harus ada dorongan moral, dorongan kuat, energi yang cukup untuk bilang bahwa KPU kalau Anda mau bermutu, Anda bilang bahwa kami tidak butuh uang sebanyak yang kami perlukan untuk cetak kartu suara. Itu pemborosan tuh. Kami tidak mau digaji lagi kalau pemilu itu tidak berdasarkan elektronik. Kami tidak mau lagi petugas-petugas kami itu tewas hanya bergelimpangan hanya karena kelelahan menghitung-hitung surat suara. Kan itu sebetulnya kan. Jadi teknologi juga mencegah kejahatan dan kemanusiaan kita hidupkan kembali karena kita percaya bahwa kejujuran itulah yang menjadi dasar kenapa kita berpolitik. Terima kasih, terima kasih. Nah, masih ada lagi ada yang mau? Tidak ada. Nah, Mas Rocky, ya. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Anda untuk silakan. Anda mau kacau balau, mau jungkir balik, ya mau kemana? Ini sekarang waktu dan tempat menjadi milik Anda sepenuhnya. Silakan. Oke, saya membayangkan harusnya orang meniru cara Jaya Supranaso, yaitu cari ide yang betul-betul radikal, kontroversial, gitu kan itu kan. Nah ini bayangkan misalnya orang lagi sibuk, Pak Jokowi lagi sibuk mondar-mandir untuk memenuhi undangan apa yang disebut sebagai musyawarah rakyat. Deklarasi partai-partai sekarang bermunculan untuk mendukung Anies, mendukung Pak Prabowo, mendukung segala macam tuh Ganjar tuh. Tapi tidak ada yang bicara tentang basis dari politik itu sendiri, yaitu etika politik. Dan Pak Jaya mengambil risiko untuk bicara hal ini. Hal yang orang anggap ini ngapain ngomong etika politik? Di zaman orang menunggu serangan fajar. Kan begitu kan? Jadi kelihatannya soal-soal semacam ini yang mesti kita gedor terus. Ini adalah satu wake up call bagi bangsa ini dan para kandidat untuk mulai perubahan dari dalam dirinya sendiri. Jadi Jaya Supranaso itu sudah melampaui tugas KPU, melampaui tugas partai politik, bahkan melampaui kewajiban yang seharusnya diketahui oleh para pemangku kebijakan. Jadi saya selalu senang, dan itu saya selalu ikuti getaran sensasi yang diucapkan atau dituliskan oleh Pak Jaya melalui Kompas dan Rakyat Merdeka Online. Jadi teman-teman yang nonton ini, pastikan bahwa kalian mengikuti filsafat politik ala Jaya Supranaso setiap hari di semua media. Di belakang ini, lawang saya itu justru mau Anda kok saya lagi yang, ini lempar tanggung jawab ada ini ada. Enggak, tapi saya menangkap makna Anda ya walaupun saya dikorbankan di situ ya, tetapi saya menangkap bahwa memang yang diharapkan Anda adalah politik Indonesia yang adil dan beradab sesuai dengan sila yang kedua. Tetapi juga tentu juga keadilan politik untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya keadilan sosial, tetapi keadilan politik. Karena banyak sekali sekarang rakyat itu dijadikan tumbal politik. Padahal rakyat itu bukan objek politik. Rakyat adalah subjek politik. Nah, kalau itu terus dilakukan, tidak usah Rocky Gerung, tetapi nanti juga rakyat akan sadar juga bahwa memang ini sudah nggak benar. Bahwa demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, tapi maknanya dikhianati. Karena rakyat cuma dijadikan alat untuk mencapai tahta kekuasaan. Itu yang sebetulnya sangat memilukan dan sangat menyedihkan. Tetapi memang itu kenyataan demikian, maka semoga setelah kita mendengar khotbah dan sabda dari Rocky Gerung, lambat laun kita semua, termasuk saya, sadar
bahwa kita ini telah melakukan sesuatu langkah-langkah ke arah yang tidak benar. Nah, Mas Rocky mengajak kita, mari kita kembali ke jalan yang benar. Nah ini, nah kelihatannya Mas Gobalen masih mau akan memberi tambahan. Silakan Mas Gobalen. Terima kasih Pak Jaya, Bang Rocky dan Pak Idwan. Saya kepingin menyampaikan satu hal tadi dari Bang Rocky. Kalau boleh Pak Jaya, tolong konsentrasi bahwa yang bisa merubah karakter, sifat yang sudah membudaya pada masyarakat dengan konsep NPWP, nomor piro wani piro, itu hanya bisa dilakukan oleh KPU. Itu tadi cemerlang sekali kalimatnya Bang Rocky, bahwa ini sudah tidak mungkin kita merubah mental karakter para caleg. Sehingga targetnya bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa mereka menjual harga diri, mereka menjual segalanya untuk 100 sampai 500 ribu, mereka gadaikan untuk 5 tahun. Sehingga mereka harus terima apapun terjadi setelah orang yang dipilih tadi terpilih, karena mereka sudah menerima bayaran di awal. Bahasa Bang Rocky tadi sudah diijon. Jadi mohon NPWP itu budayanya bisa hilang. Jadi ini sekarang masyarakat sudah menuntut setiap calon masuk. Jadi seperti saya caleg kalau masuk itu sudah merasa sangat-sangat terbebani. Kalau nggak ngasih ya nggak dipilih Pak. Itu mau agama apa aja Pak. Mau dia tuh oknum pendeta dari agama mana saja Pak. Saya ini berbicara karena korban. Gitu. Merasakan. Terima kasih Pak. Semoga NPWP hilang Pak. Cukup di kantong kita aja untuk bayar pajak. Ya. Oke, terima kasih Pak Gobalen. Ini menarik sekali hari ini tanpa direncanakan. Ternyata Mas Rocky sebagai seorang filosof didampingi seorang ilmuwan yang beliau doktor dalam bidang geologi, dari seorang saintis dan seorang begawan yang telah menerjemahkan kitab kearifan yang sudah 3000 tahun yang lalu. Itu di lemari saya itu berjejer bukunya Dr. Gobalen. Nah, nanti semoga buku-buku itu juga memenuhi perpustakaan Mas Rocky. Wah, terima kasih. Oke, ya, Mas Rocky, terima kasih sekali lagi, dan moga-moga Anda tidak kapok, dan untuk menyandera Anda supaya Anda tidak kapok, saya kirimin lagi supaya koleksi Anda makin banyak menandingi koleksi buku Anda ini nanti. Ya, tepuk tangan untuk Rocky Gerung. Terima kasih, salam.